Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam tubuh yang sehat. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai acara rutin kita Malang Rema pada pagi hari ini, kita mohon kemurahan Tuhan, biar Tuhan berikan firman-Nya sebagai bekal bagi langkah perjalanan hidup kami mulai pagi ini sampai malam nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih kemurahan-Mu sepanjang malam, di mana kami boleh istirahat melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memasuki semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam hari ini. Kami tahu Tuhan dan kami sadar kami tak mampu berjalan sendiri. Sertai kami, tolong kami, kuatkan kami, lindungi kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan yang indah bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu nama Tuhan, nama yang ajaib. Sungguh nama Tuhan itu adalah nama yang ajaib, teristimewa bagi kita orang-orang percaya, kita yang sudah menikmati keajaiban Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Lanjut di ayat yang ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya berseru di dalam nama Tuhan maka kita akan diselamatkan. Oleh karena itu, nama Tuhan adalah nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yang nama yang memiliki kuasa yang mampu menjamah dan memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan orang percaya. Jika suatu saat saudara kita menghadapi masalah dalam hidup ini, mungkin persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan di dalam pekerjaan kita, persoalan di dalam pelayanan kita, persoalan di dalam kesehatan kita, persoalan di dalam ekonomi kita, dan tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menolong kita. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk membantu kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita berkecil hati. Janganlah kita berputus asa di dalam penderitaan ini. Karena masih ada jalan keluar. Bagi kita orang percaya, masih ada jalan keluar, yaitu yang dapat menolong saudara dan saya. Siapa? Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib, yang selalu mendengar keluhan, jeritan, tangisan, keluhan dari setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu adalah juru selamat dunia. Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dia adalah kasih, adil, serta setia. Dia maha kuasa, Dia maha tahu, dan Dia maha hadir di dalam kehidupan kita orang percaya. Saat kita berseru minta tolong, maka Dia segera mengulurkan tangannya, menjamah,
memberi kekuatan, tangannya yang penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita mau tetap berharap kepada Dia di dalam penderitaan kita. Tadi firman Tuhan menuliskan, kamu yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Cukup kita percaya, cukup kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat kita. Dia yang sudah membangkitkan Yesus di antara orang mati, maka kita pun akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan menurut orang mengaku akan diselamatkan. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Kita tidak usah putus asa menghadapi masalah dalam kehidupan yang rumit ini. Situasi dunia bukan makin hari makin baik. Dunia ke depan makin hari makin sulit, makin banyak masalah. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menuliskan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di Roma. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mengaku, percaya, dan berseru kepada Dia akan diselamatkan, akan dilepaskan dari segala permasalahan kehidupan kita, problema hidup yang beraneka macam ragamnya. Seakan-akan kita sudah tidak mampu untuk melepaskan diri dari segala penderitaan ini. Namun puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih menyapa kita lewat kebenaran firman-Nya, ini adalah satu bukti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia tidak rela, Dia tidak tega melihat kita anak-anaknya ini yang selalu hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam beban-beban yang begitu berat. Tuhan tidak rela. Karena itu firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma, di sini dituliskan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, amin, dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan hak keselamatan oleh Tuhan. Biar kita tetap hidup dengan penuh sukacita. Kita hidup selalu di dalam damai sukacita Yesus Kristus. Itulah satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Beban penderitaan dalam kehidupan silih berganti. Yang satu datang, yang satu pergi, tidak ada habis-habisnya. Covid pandemi, virus-virusnya yang satu pergi, yang satu klaster baru datang lagi. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam situasi apapun juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak perlu membawa segala penderitaan itu berlarut-larut dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya, berseru, panggil nama Yesus. Nama yang ajaib. Nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun, percayalah,
Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan lewat acara Manarema ini, semua ini bukan kebetulan, tapi semua ini ada di dalam rencana Tuhan yang begitu indah, yang selalu mengingatkan kepada kita, kita ini punya Tuhan yang ajaib. Kita ini punya Tuhan yang mampu menolong kita. Kita punya Tuhan yang mampu melepaskan segala beban kehidupan kita. Dan kita memiliki Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita bagi setiap kehidupan orang percaya. Firman Tuhan menuliskan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, kita harus selalu ingat, milikilah firman ini sebagai bagian dari kehidupan saudara. Milikilah. Dan saya mohon kepada Tuhan agar saya pun boleh memiliki kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian dari kehidupan saya. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong, menyertai, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan melepaskan segala permasalahan yang ada dalam hidup ini. Hingga kita boleh tetap hidup dalam suasana penuh sukacita, hidup penuh ucapan syukur, dan hidup selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba tahu Tuhan, Engkau begitu kasih, Engkau begitu cinta, Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau tidak menginginkan satu orang pun jatuh, satu orang pun mengalami kelemahan. Engkau selalu memberikan firman yang indah setiap sepanjang pagi bagi kami, sebagai satu kekuatan, sebagai satu nafas kehidupan kami, untuk kami boleh tetap berjalan di dalam jalan pimpinan, di dalam jalan kebenaran Bapa. Ajarkan kami Tuhan, hidup senantiasa melakukan segala pekerjaan usaha kami sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.